Kadang kan di sana, kemudian kebersihan daerah kita sendiri termasuk tangan, kuku, itu kan benar-benar ini apa yang kita makan kan dia mempengaruhi saluran cerna. Jadi harus seperti itu. Halo, selamat pagi sahabat Rumah Sakit Bayangkara dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit Bayangkara bersama saya, Mas Rida. Tentu dengan acara kita obrolan santai bermanfaat. Baik sahabat Bayangkara dimanapun berada, saat ini kita kedatangan narasumber, seorang dokter perempuan, cantik, spesialisnya bedah. Nah, jadi baik dokter, silakan memperkenalkan diri dulu terhadap sahabat Bayangkara yang berada di luar sana. Oke. Selamat pagi semuanya, sahabat Bayangkara. Saya Dr. Ratna Sriandini, saya dipanggil Dr. Ratna atau Dr. Dini. Saya dokter spesialis bedah umum dan saya bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Ya. Baik, ini Dr. Dini ini kalau ditanya umurnya masih muda ya dok ya? Boleh dibilang muda ya, boleh dibilang muda. Dokter milenial. Baik dok, ini bincang kita saat ini itu mengenai usus buntu atau kalau bahasa medisnya appendix ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan itu, saya cuma mengingatkan kepada sahabat Bayangkara, jangan lupa menekan tombol lonceng supaya notifikasi-notifikasi kita berikutnya sahabat Bayangkara bisa mendapatkan infonya. Baik dok, ini saya pingin, ini kita kembali ke topiknya ya. Saya pingin bertanya mengenai usus buntu. Kita nggak usah pakai bahasa medis lah ya dok ya, soalnya sahabat kita Bayangkara yang di luar sana itu mungkin nggak paham tentang appendix gitu ya. Kita pakai bahasanya bahasa sederhana saja. Usus buntu. Bisa nggak dokter membayangkan supaya sahabat di sana tahu, sahabat Bayangkara di luar sana tahu bahwa penyebabnya usus buntu tuh seperti ini loh. Keluhannya seperti apa gitu ya. Monggo dok, silakan. Ya, jadi usus buntu itu sendiri adalah yang biasa kita sebut kadang appendicitis ya. Jadi dia sebuah peradangan di daerah usus buntu yang terdapat di ujung dari usus besar. Yang ini usus buntu itu sendiri peradangannya bisa terjadi berapa macam ya. Pertama mungkin karena sumbatan, biasanya sumbatannya karena BAB atau feses kita yang sudah mengeras ya. Kemudian ada karena infeksi dari usus sendiri, kemudian bisa karena tumor atau cedera, dan satu lagi bisa karena cacing. Cacing juga bisa. Nah, yang sering menjadi mitos itu adalah bahwa usus buntu ini tersumbat kadang karena biji cabai. Iya, biji cabai kecil ya, bisa nyumbet ya. Atau cabai. Biji jambu biji ya, bijinya jambu biji ya. Sebenarnya itu tidak benar gitu, karena semua makanan untuk sampai ke usus besar mereka sudah dilakukan proses gitu. Jadi sebenarnya sudah sampai sana itu sudah lebih halus gitu. Cuman kadang beberapa penyerapannya itu mungkin penyerapan cairan kalau di usus besar itu kan sudah saatnya untuk penyerapan cairan. Makanya yang tadi ada BAB-nya kok bisa keras ya, mungkin cairannya kurang. Jadi ada beberapa BAB yang sudah mengeras masuk dan menyumbat dari usus besar tadi. Berarti usus buntu itu lebih kepada BAB yang keras atau lebih kepada ada infeksi atau kurang minum atau apa gitu loh dok? Ya, dia kan kebiasaan terjadi pada usia 10 sampai 30 tahun. Bukan berarti anak-anak tidak bisa. Tapi di usia 10 sampai 30 tahun ini kebiasaan untuk pola BAB itu kan biasanya tidak baik ya. Jadi kadang mereka BAB-nya per 2 hari atau per 3 hari, itu kan tidak baik gitu. Kemudian kebiasaan untuk benar minum yang kurang itu juga mempengaruhi pastinya. Karena dehidrasi dan pengolahan makanan, cairan semuanya pasti akan berkurang sehingga BAB-nya bisa padat. Kemudian bukan itu aja, makanan yang berserat juga sebenarnya membantu gitu. Untuk anak-anak sebenarnya masih ada tempat untuk diobservasi dianya. Jadi maksudnya
walaupun dia mengeluhkan nyeri perut kanan bawah, kita tidak serta-merta bilang itu langsung usus buntu. Ya. Oh, iya. Jadi ada penelitiannya bahwa dia masih bisa diberikan terapi antibiotik dulu sementara sampai kita observasi. Nah, kemudian baru kita lakukan, apabila setelah itu tidak ada ini baru kita lakukan. Secara anatomi pun dia berbeda. Jadi pada anak-anak itu dia lebih bentuknya seperti corong, sehingga dia pada ada kemungkinan BAB yang tadi yang sangat kita keras itu bisa aja lepas. Nah, jadi agak berarti kok dokter bilang tadi katanya pada anak-anak itu beda. Ya. Padahal secara anatomi kan ya anatominya memang letaknya usus buntu itu kan memang di bawah, memang gitu di bawah daripada usus besar ya. Iya. Dia posisinya sama, tidak ada berubah, posisinya sama. Arahnya pasti akan berubah. Tapi dia dari lahir bentuknya bentuk corong. Nanti pada saat sampai dia usia kanak-kanak, dia nanti dari bentuknya corong dia jadi bentuknya lebih seperti tabung. Tadi kan dia bentuknya seperti kerucut gitu. Agak menyempit ya, agak menyempit ujungnya begitu jepit, ujungnya. Tapi di atasnya lebar, ya kan? Tapi lama-kelamaan dia seperti umbai cacing yang seperti tabung tadi. Nah itu biasa, makanya kejadiannya lebih sering di atas usia 10 sampai 30 tahun gitu. Sering kasusnya terjadi di atas 10 sampai tahun ya? 30 tahun. Sampai 30 tahun. Yang saya pengen, ya mungkin ya sahabat Bayangkara juga perlu pengen tahu kali ya dok ya. Kira-kira penanganan yang tepat lah, misalnya gini, supaya nih mereka nih sahabat-sahabat kita ini kan di luar kan nggak bisa mendeteksi bahwa itu kira-kira usus buntu atau sakit perut biasa. Kadang-kadang kan mereka kan sakit perut bawah, jangan-jangan usus buntu bawa-bawa gitu. Mungkin perlu ada hal yang spesifik yang bisa sahabat Bayangkara mengetahui lebih menjurusnya kemana kalau itu usus buntu mungkin gitu dok. Kalau usus buntu ini dia keluhannya hampir sama seperti orang sakit ulu hati ya, kita bilang seperti orang mah. Jadi dia awalnya biasanya nyeri di sekitar daerah ulu hati atau di sekitar daerah pusar, kemudian dia beralih ke perut kanan bawah. Nah, pada saat dia beralih ke perut kanan bawah, biasanya untuk saat berjalan atau batuk atau ini dia akan terasa nyeri dan biasanya mereka suka memegang daerah perut sebelah kanan bawahnya. Nah, kemudian ya ada keluhan seperti mual, muntah, kemudian untuk demam biasanya tidak tinggi. Kita bilangnya demamnya subfebris ya. Jadi kalau diukur suhunya hanya sekitar 37,5 derajat Celcius. Gak demam-demam amat lah ya. Dan belum tentu terjadi peningkatan leukosit, itu belum tentu. Kadang ada pada beberapa pemeriksaan itu dia leukositnya masih normal gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah pemeriksaannya lagi selain yang dikeluhkan tadi sama pasien sama orang yang menderita. Ada beberapa pemeriksaan. Untuk pemeriksaan fisik sendiri tentu seorang dokternya harus tahu titik mana yang dia mengeluhkan nyerinya. Ada beberapa sign yang nanti diperiksa oleh dokter. Biasanya kalau lewat IGD kan dokter jaga dulu ya. Iya benar. Mereka akan melakukan beberapa pemeriksaan. Bisa dilakukan pemeriksaan penekanan pada daerah yang sakit, kemudian pergerakan daerah tungkai, kemudian dilakukan pemeriksaan dari daerah dubur. Setelah itu mungkin baru butuh pemeriksaan penunjang. Radiologi ya dok ya? Iya, bisa. Kita lakukan pemeriksaan USG kalau kita masih memang meragukan. Tapi apabila tidak ada USG, kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi namanya apendikogram. Itu masih bisa kita lakukan. Jadi mungkin sahabat Bayangkara juga pingin bertanya nih dok. Sebenarnya ini kan banyak nih masyarakat kita nih yang sudah pada operasi usus buntu nih ya. Sebenarnya ini apa kegunaan dari usus buntu ini terhadap tubuh manusia gitu? Ya, dia masih termasuk organ limfosit, yang artinya dia masih berguna sebagai fungsi daya tahan tubuh. Untuk daya tahan tubuh. Ya, ternyata kecil-kecil itu bermanfaat ya. Kecil-kecil bermanfaat, tapi apabila dia sudah mengalami infeksi, kemudian dia mungkin menjadi
tumor ya, biasanya kita kenal dengan tumor kelenjar getah benih, karena di sekitar sana ada kelenjar getah benih. Nah itu ya mau nggak mau ya memang harus diangkat gitu. Ya. Ada berpengaruh nggak itu terhadap tubuh kita jika usus buntu ini diangkat? Tidak ada masalah secara fungsi, tidak akan ada masalah walaupun dia diangkat, karena tidak diangkat justru lebih membahayakan gitu kan. Ya? Apabila dia sempat pecah, tindakan operasinya tentu tidak akan sesederhana hanya pada saat dia infeksi awal. Apabila sudah dia infeksi kemudian pecah si usus buntunya, pasti semua rongga daerah perut itu juga ikut terinfeksi ya. Jadi tindakannya kita tadinya operasinya hanya perut kanan bawah, jadi semua ya. Jadi semuanya gitu. Jadi tidak bisa kita nganggap remeh atau sepele untuk usus buntu ya gitu. Walaupun kecil alatnya ya, organnya. Organnya itu berbahaya. Jadi kalau seandainya kita sakit, setelah mungkin kita minum obat pereda nyeri, segeralah datang ke rumah sakit atau ke klinik terdekat gitu. Untuk memastikan apakah memang usus buntu atau tidak ya dok ya. Benar. Kecil-kecil berarti sangat berbahaya jika kalau sudah pecah ya. Ini sahabat Bayangkara juga harus hati-hati terhadap jika memang kita mengeluhkan perut kanan bawah kita sakit, nyeri tekan, dan bila ditekukkan ya dok ya, kaki kita ditekukkan itu terasa sakit. Mungkin sahabat Bayangkara sudah harus sesegeranya ke rumah sakit supaya dapat penanganan yang lebih cepat gitu ya. Benar. Dan mungkin ada saran dari dokter nggak kira-kira? Ini kan banyak juga sahabat kita yang belum menderita, yang usus buntunya masih utuh. Seperti saya kan masih ada nih. Kira-kira apa triknya untuk menghindari supaya jangan kena usus buntu? Biar bagaimanapun kecil-kecil dia kan bermanfaat itu untuk daya tahan tubuh kan dok ya. Kalau bisa bermanfaat kenapa tidak kita pertahankan? Ya kan benar. Gitu? Dia usus buntu ini sendiri tidak lepas dari sistem pencernaan. Artinya menjaga sistem pencernaan. Berarti dari kita makan, pola makan ya dok ya. Walaupun usus kecil, usus halus atau usus besar, berarti dia harus dijaga. Artinya ya satu, pola makan kita dari dulu kita sudah belajar ya, harus 4 sehat 5 sempurna. Berarti seratnya cukup, minumnya cukup. Ya. Kemudian pola BAB benar-benar harus diperhatikan, karena sejauh kasus yang saya terima itu rata-rata mereka mengalami susah buang air besar. Jadi pola buang air besarnya dalam seminggu mungkin 2 kali gitu atau tidak teratur. Jadi kadang kalau anak sudah mulai beranjak usia sekolah, kita kan tidak bisa mengatur, apalagi kalau kita sudah dewasa gitu. Makanya nggak jelas ya dok ya. Dan jangan biasakan untuk menahan buang air besar. Benar. Minum obat cacing per 6 bulan. Tapi kata dokter anak kalau nggak main tanah anaknya nggak usah minum obat cacing sering-sering katanya. Iya, tapi kan kita nggak tahu apakah memang kita sekarang harus main tanah atau apa. Enggak. Namanya kita masih sosialisasi. Ya, artinya apa? Kita masih ada kemungkinan anak-anak mungkin sama temennya atau apa yang kita makan itu kan yang seperti sayur-sayuran apa itu kan dari tanah juga ya. Jangan-jangan cucinya nggak bersih ya dok ya? Kita nggak tahu hasilnya tanahnya di dalam gitu. Ternyata ada telur cacing. Ya kadang kan di sana, kemudian kebersihan daerah kita sendiri termasuk tangan, kuku itu kan benar-benar ini apa yang kita makan kan dia mempengaruhi saluran cerna. Jadi harus seperti itu gitu. Memang ya kondisi sekarang ya kita nggak ketemu kayak dulu lagi ya, kayak rumah di depan mungkin bukan tanah lagi ya. paving block terus gitu. Aspal keramik ya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi ya mungkin gitu, atau perhatikanlah anak gitu ya, pola makannya tadi, pola BAB-nya itu tadi itu. Jadi kalau misalnya nih, kalau seandainya sekali 2 hari BAB-nya itu sudah waspada, warning atau gimana itu dok? Sebenarnya bukan berarti dia BAB-nya keras, dia nanti pasti kedapatnya usus buntu ya, tidak bisa juga seperti itu. Sebenarnya BAB itu normal
kalau dalam waktu 1 minggu itu kita 3 kali, ada sekitar 3 kali kita BAB masih normal. Cuman kan kalau BAB-nya keras, ya kalau keras ini yang apa ya dok ya? Keras berulang kan terjadinya nggak hari ini. Dari kemarin-kemarin kali ya? Kan dia setelah terjadi penumpukan baru dia ini. Tapi kalau dia sumbatannya parsial kan dia masih bisa kembali, atau ya dia tidak akan si usus buntu ini tidak akan meradang gitu. Tapi kalau dia sudah tertutup, dia kan juga mengeluarkan cairan namanya usus buntu. Dalam salurannya itu pasti ada cairannya karena dia ada mukosanya. Iya, benar. Pasti ini. Jadi kalau dia ketutup, mukosanya juga ketutup, dia tetap produksi ininya, ya terjadilah infeksi. Saya karena berita yang beredar bahwa katanya usus buntu itu karena cabai. Saya kalau di rumah giling cabai itu batunya tuh betul-betul halus loh. Takut saya. Ya. Karena walaupun kadang kita pikir juga kan gimana gitu ya. Prosesnya kok bisa biji cabai yang kecil itu nyumbat gitu, pikir saya. Tapi sejauh ini saya belum pernah lihat cabai di dalam usus buntu ya. Atau gitu. biji jambu batu di dalam usus buntu tuh nggak pernah ada ya dok ya. Gitu. Ternyata tetap kotoran yang ada ya. Tetap kotoran yang ada. Karena kan dia diproses, butuh waktu lama kan untuk sampai ke usus besar gitu. Terima kasih dok, supaya nih sahabat Bayangkara sana tuh terbuka pikiran, jangan jadi takut makan makan sambal cabenya kalau misalnya di rumah makan tuh kan ada biji-biji cabai itu cuma di tokok gitu kan, jadi takut makan, jangan nanti usus buntu katanya kan. Jadi nggak perlu takut sahabat Bayangkara yang ada di luar sana untuk makan seperti itu. Yang penting intinya mungkin pola makan sayur, minum air putih. Kebanyakan kita ini makannya banyak, minumnya cuma segelas kecil, sehingga tidak mencukupi untuk memetabolisme di tubuh kita ya dok ya, cairannya tidak mencukupi. Benar. Karena kita kan ada makan protein ya. Kalau protein kan dia butuh cairan untuk dicerna juga, tidak mudah seperti kita makan daging dan lainnya. Itu kan prosesnya agak lama. Proses pencernaannya di dalam saluran pencernaan kita ya dok ya. Jadi kita butuh cairannya, serat yang itu membantu gitu. Makanya nggak usah makan daging banyak-banyak. Makan dagingnya cukup sekali seminggu. Makan selebihnya makan tempe, tahu gitu dok. Iya, intinya secukupnya. Oke. Nanti tempe tahu aja. Iya. Oke. Baik sahabat Bayangkara Pekanbaru, kita itulah perbincangan kita saat ini. Saya berharap mungkin kita berpikiran selama ini bahwa usus buntu itu disebabkan oleh cabai, biji cabai, jambu batu, pokoknya segala biji-bijian. Ternyata bukan karena itu. Yang penting pola makan kita. Pola makan dalam arti kata cukup seratnya, cukup airnya, cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, tidak berlebih. Yang penting cukup ya dok ya, cukup. Ternyata hidup itu hanya perlu cukup, mencukupi diri dengan apa yang ada, mensyukuri dengan segala yang kita miliki, dan maka kita akan sehat ya dok ya. Baik dokter, terima kasih untuk perbincangan kita pagi hari ini. Semoga sahabat Bayangkara yang ada di Pekanbaru menerima manfaatnya, bermanfaat dan berguna untuk menjadi tetap sehat. Baik sahabat Bayangkara Pekanbaru, demikian pembincangan kita pada hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk tetap bahagia, karena bahagia itu adalah sumber kesehatan kita. Baik dok, salam presisi. Together we are strong.